Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan tentang statistika regresi dan kali ini kita berada di sub materi yang kedua, yakni materi regresi linear. Oke, di materi yang pertama kita sudah mempelajari bagaimana caranya kita men-sketch data yang kita peroleh yang berkaitan dengan nilai dua variabel, katakanlah X dan Y, dan kita nyatakan dalam diagram pencar. Seperti ini katakanlah. Nah, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data yang kita peroleh dari hasil pengamatan, baik secara langsung ataupun secara tak langsung. Nah, dari data pencarian yang kita peroleh ini, kita akan cari sebuah persamaan regresi linear yang mana persamaan garis tersebut atau boleh juga dibilang garis regresi tersebut itu yang paling mendekati titik-titik yang kita peroleh ini. Apakah titik garisnya seperti ini yang mendekati pengamatan yang kita peroleh, ataukah garis yang warna biru ini, ataukah garis yang berwarna oranye ini, atau garis yang berwarna hijau. Oke, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat penjelasan dari materi regresi linear. Oke, perlu kita ketahui bahwa garis regresi atau garis base fit ini merupakan garis yang paling tepat yang dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel, variabel bebas dan variabel terikat, katakanlah seperti itu. Nah, secara sederhana garis regresi dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut. Oke, ini mirip dengan persamaan garis lurus. Katakanlah Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y tudung ini menyatakan nilai variabel terikat yang diprediksi. Bukan nilai pengamatan, tapi nilai terikat yang kita prediksi. Kemudian X ini adalah variabel bebas. Kemudian M-nya ini adalah gradien, dalam hal ini adalah koefisien regresi, dan C adalah konstanta. Dan nilai Y akan sama dengan C apabila nilai X-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, adapun metode yang kita gunakan pada video kali ini adalah metode kuadrat terkecil. Nah, pemilihan garis regresi dengan metode kuadrat terkecil adalah dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu. Sorry, ini ada salah ketik Dengan meminimalkan jumlah kuadrat residu. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita punya, katakanlah ada dua pengamatan, dua titik yang kita peroleh, katakanlah. Nah, ini adalah garis regresi yang kita prediksi. Sehingga kita bisa cari residunya, yakni nilai pengamatan Y dikurangi oleh nilai Y yang kita prediksi. Nilai pengamatan dikurang nilai Y yang kita prediksi. Di mana nilai residu ini akan bernilai positif apabila nilai pengamatannya lebih besar dibandingkan nilai yang diprediksi. Dan dia akan bernilai negatif apabila nilai pengamatannya lebih kecil dibandingkan nilai yang diprediksi. Atau lebih mudahnya, apabila nilai pengamatannya ada di atas garis, maka residunya positif. Sebaliknya, apabila nilai pengamatannya di bawah garis, maka residunya bernilai negatif. Oke, karena nanti akan dikuadratkan, jadi mau positif mau negatif, saya rasa akan sama saja. Oke, kita lanjut. Oke, residu di sini merupakan jarak vertikal antara titik-titik data dan garis regresi. Nilai-nilai yang kita peroleh dengan nilai Y yang ada pada garis yang kita prediksi. Berdasarkan gambar yang tadi, nilai dari residu sebagai berikut. Residu lambangnya epsilon sama dengan nilai Y yang kita amati dikurang oleh nilai Y yang kita prediksi. Oke, selanjutnya kita pelajari rumus.
bagaimana cara mendapatkan rumus persamaan regresi ya, dengan metode kuadrat terkecil. Oke, kita misalkan titik data yang diberikan ya, kita dapat sebanyak n data. Ya, masing-masing kita pasangkan X dengan Y, X1, Y1, X2, Y2, sampai Xn, Yn. Yang semua nilai X ini merupakan variabel bebas, sementara semua nilai Y menyatakan variabel terikat. Nah, di gambarnya seperti ini. Jadi katakanlah ada beberapa titik yang kita amati. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau titiknya ada di atas garis, maka dia residunya positif. Nah, apabila di bawah garis, maka residunya negatif. Nah, dari sini anggaplah Y tudung ini adalah kurva pas. Ya, kurva pas alias Y tudung ini adalah nilai yang kita prediksi. Kemudian delta Y atau epsilon tadi kita lambangkan sebagai nilai Y yang kita peroleh dengan ya, dikurang dengan nilai Y yang kita prediksi alias Y dikurang Y tudung. Atau bisa juga dinyatakan dengan penyimpangan dari setiap titik tersebut. Ya, jadi penyimpangan terhadap titik dengan garis. Ya, penyimpangan titik dengan garis. Nah, persimpangan ini besarnya nanti akan kita tulis sebagai berikut. Ya, katakanlah delta 1 berarti Y1 dikurang Y prediksi 1. Ya, delta 2, delta Y2 sama dengan Y2 dikurang nilai prediksi yang kedua. Dan seterusnya sampai delta Y yang ke N. Nah, kemudian pada metode kuadrat terkecil ini, ya, jelas kita akan menjumlahkan semua bentuk kuadrat terkecil. Di sini kuadrat terkecil menjelaskan bahwa kurva yang paling sesuai diwakili oleh sifat bahwa jumlah kuadrat semua deviasi atau penyimpangan dari nilai tertentu harus minimum. Oke, kita tuliskan, katakanlah dilambangkan dengan S. Jadi simpangan yang pertama dikuadratkan, simpangan yang kedua dikuadratkan, sampai simpangan yang ke N dikuadratkan, semuanya kita jumlah. Nah, jumlahnya ini harus minimum. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ke dalam bentuk atau notasi yang lebih sederhana, ya ini notasi sigma. Ya. Jadi sigma delta Y kuadrat, di mana I-nya dari 1 sampai N. Kemudian kita tahu tadi bahwa delta Y itu adalah nilai Y dikurang Y tudung. Ya. Selisih antara nilai Y yang kita amati dikurang nilai Y yang kita prediksi. Kemudian dikuadratkan. Maka karena kita tahu bahwa Y tudung ini tadi adalah garis linear, ya kita misalkan adalah MX tambah C. Jadi min dari YI sama dengan min MX dikurang C. Ini dikuadratkan. Nah, untuk meminimumkan nilai S ini, ya, kita butuh yang namanya proses diferensiasi. Nah, proses diferensiasi itu terdapat pada ilmu kalkulus lanjutan yang tentunya di bangku sekolah menengah itu tidak dipelajari, namun akan dipelajari nanti ketika kita berada di tingkat universitas. Oke, singkat cerita, proses diferensiasi ini menghasilkan estimasi nilai A dan B pada persamaan regresi berikut. Ya, katakanlah nanti dapat Y tudungnya sama dengan A tambah BX. Di mana nilai A-nya itu dinyatakan dalam bentuk jumlah dari nilai Y. Nah, nilai Y-nya Y yang kita amati. Ya. Kemudian dikali jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari nilai X dikali jumlah dari perkalian X dan Y. Semuanya ini dibagi dengan banyaknya data N dikali jumlah dari X kuadrat dikurang jumlah dari X dikuadratkan. Nah, perlu diperhatikan ini bentuk yang berbeda ya. Kalau ini X-nya dikuadratkan dulu kemudian dijumlahkan. Namun kalau yang ini X-nya dijumlahkan dulu baru dikuadratkan. Dan B-nya ini adalah koefisien regresi atau gradien. Ini rumusnya adalah N dikali jumlah X kali Y dikurang jumlah X dikali jumlah Y dibagi banyaknya data dikali jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dikuadratkan.
Kita bisa perhatikan ya, untuk A dan B penyebutnya itu sama. Ya, yang beda hanya pembilangnya saja. Oke, nah ini ya, rumus untuk mendapatkan persamaan garis regresi linear. Sekarang kita pelajari contoh. Oke, kita misalkan ada contoh, saya mengamati 10 siswa ya, yang berkaitan dengan kalori dari 10 siswa ini dan berat badannya. Pertanyaannya adalah buatlah diagram pencar. Ini pastinya sudah bisa karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentukan nilai A dan B pada persamaan regresi linear, yaitu dung sama dengan A tambah BX yang menghubungkan variabel X dan variabel Y. Jadi tugas kita hanya mencari berapa nilai A dan B, tinggal dimasukkan ke persamaan regresi linear. Oke, langsung saja kita bahas. Dari tabel yang diberikan, ya kita tuliskan seperti ini sama tabelnya. Nah, kita akan dapatkan diagram pencar bisa dengan bantuan software Excel, bisa juga dengan GeoGebra, bisa juga dengan Canva, atau bisa dengan SPSS dan yang lainnya. Tapi saya mencoba mengerjakan ini dengan bantuan Excel ya. Nanti saya praktekkan kembali, walaupun di video sebelumnya sudah pernah ya saya bahas materi bagaimana cara membuat diagram pencar dengan bantuan Excel. Oke, ceritanya kita sudah dapatkan nih diagram pencar dari data yang sudah kita peroleh, ya, yang sudah kita dapati ya dari soal. Kemudian dari diagram pencar ini kita akan mencari ya, persamaan garis, termasuk garisnya, ya, garis regresinya. Ya, menentukan garis regresi, ya kita misalkan Y sama dengan A tambah BX adalah garis regresi di mana A-nya seperti yang tadi saya sebutkan dan B-nya juga sama. Seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi tugas kita mencari berapa nilai A dan B. Oke, di sini saya akan coba mengerjakannya dengan bantuan Excel tapi dengan cara yang sedikit manual. Ya, jadi nanti ada dua cara untuk mendapatkan garis linear. Ya, persamaannya ya khususnya yang pertama dengan bantuan Excel dengan cara manual, dan yang kedua dengan bantuan Excel tapi kita hanya menggunakan fitur-fitur yang ada di Excel. Oke, kita coba ya. Oke, nah di sini datanya sudah ada. Nah, ini sudah saya tuliskan. Nah, anggap saja kita belum punya ya. Jadi langkahnya kita punya variabel X dan Y. Nah, untuk mencari A dan B, kita lihat kita butuh sigma Y, jumlah dari Y. Berarti ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan dengan rumus sum ya, atau summary. Sama dengan sum, buka kurung. Nah, ini kita tinggal blok saja. Kita blok, kemudian kita kurung tutup, kemudian kita tinggal enter. Maka dapatlah jumlah dari Y. Ya. Coba kita kasih warna kuning. Nah, ini sigma Y. Kemudian kita butuh juga sigma X ya di sini ya, ada sigma X. Nah, berarti kita juga harus mencari sigma X. Nah, karena kita sudah dapatkan sigma Y, nah tinggal kita tarik aja nih titik yang ada di bawah pojok kanan ya. Geser ke kiri. Nah, untuk mendapatkan jumlah dari variabel X. Nah, kemudian coba saya hapus dulu. Kemudian kita butuh juga sigma X kuadrat ya, dan sigma X kali Y. Berarti kita buat satu kolom tambahan perkalian antara variabel X dan variabel Y. Ya, variabel X sama variabel Y. Jadi kita tulis di sini sama dengan kita kalikan katakanlah data pertama X ya, di sini C2, berarti kita klik aja angka yang ada di sini, nanti akan muncul otomatis kolom kedua kolom ke C baris kedua. Jadi C2. Nah, ini akan kita kalikan, lambang kali adalah bintang. Ya, kita kalikan dengan 89. 89-nya ada di kolom ke D baris kedua, jadi D2. Nanti kalau kita klik 89 ini otomatis muncul D2. Nah, tinggal kita enter, maka muncullah angka 29370. Nah, untuk yang baris kedua, ketiga, dan seterusnya ini nggak perlu kita
tulis rumusnya lagi. Tinggal kita, karena rumusnya sama, tinggal kita tinggal sorot ke bawah. Seperti ini. Atau boleh juga, kalau nanti angkanya atau datanya ribuan, kita boleh klik ini 2 kali. Nah, otomatis nanti akan mengikuti data yang ada sebelah kirinya. Kemudian kita butuh jumlahnya. Ya, jumlahnya berapa? Nah, kita tinggal minta bantuan, klik yang ada di pojok bawah ya, kanan, geser ke kanan. Nah, akan dapatkan jumlah dari X, Y. Kemudian kita butuh juga jumlah dari X kuadrat. Berarti di sini kita butuh bentuk X dikuadratin. Kolom X kuadrat. Jadi ini nanti nilai X ini akan kita kuadratkan. Jadi cara mencarinya, klik sama dengan, selalu sama dengan. Ini nilai X yang ada di sini, 330, kita coba kuadratkan. Ya, sama, nanti muncul otomatis C2, karena dia ada di kolom ke C, baris kedua. Jadi C2, dipangkatkan 2. Lambang pangkat itu adalah tudung. Ya, ada di angka 6. Pakai shift. Tudung, ketik angka 2. Karena dikuadratkan. Jadi C2 dikuadratkan, maka kita dapat hasil dari 330 dikuadratkan. Untuk mencari 100 kuadrat, 158 kuadrat, dan seterusnya, tinggal kita sorot ke bawah. Maka kita dapat semuanya. Nah, terakhir yang di sini, nah tinggal kita jumlah ya. Dengan bantuan, nggak usah pakai ketik rumus sum lagi, cukup kita tinggal tarik, karena rumusnya sama. Ya, yang warna kuning ini rumus sama, sum semua. Oke, kita labelin boleh ya. Katakanlah ini sama, kita insert simbol ya, pakai equation. Equationnya kita minta sigma. Mana sigma? Enggak ada sigma ya. Oh, ini ada. Oh, tapi enggak ada ininya. Nah, sini ya. Kita tulisnya di sini sigma, ini sigma X ya. Nah, ini sigma X. Nah, ini sigma X. Nah, ini sigma X. Kemudian ini kita copy aja. Ya, ini berarti sigma Y ya, jumlah nilai Y. Kemudian ini berarti jumlah XY. Tinggal kita drag, tapi sambil mencet kontrol ya. Ini jumlah XY, jadi sigma XY. Dan satu lagi. Ya, satu lagi ini berarti sigma X kuadrat. Oke, ini sigma X kuadrat pangkat 2. Nah, ini. Nah, ya, biar gampang nanti kita menghitungnya. Nah, sekarang kita tinggal mencari A. Untuk mencari A, sambil kita lihat rumus ini, sigma Y itu ada di nih, nilai 643, tinggal klik aja. Tapi itu sebelumnya biasa ketik sama dengan. Ya, kalau kita pengen masuk ke rumus sama dengan, ini karena ada operasi pengurangan di pembilang, maka kita bikin kurung buka dulu. Sigma Y1 ini 643, tinggal kita klik. Dengan sendirinya muncul D12. Kemudian dikali ya, dikali bintang, dikali XI kuadrat, jumlah XI kuadrat kan yang ini, jumlahnya ada di sini. Ya, F12 ya, F12. Otomatis muncul di sini F12. Kemudian dikurang minus, berarti minus sigma X. Ya, sigma X yang mana nih? Di kolom C, sigma X. Ya, C12. Habis itu dikali sigma XY. Jumlah XY, sigma XY yang ini. Ya, ada di E12. Nah, ini tinggal kita kurung buka, kurung tutup. Selesai bagian pembilang. Sekarang kita bagi per ya, dibagi oleh N kali XI kuadrat dikurang sigma X dikuadratin. Oke. Ini karena ada pengurangan juga, maka penyebut kita kurung ya. N-nya mana? N itu kan banyaknya data. Nah, kita ambilin aja nih. A11 berarti ya. Boleh ketik angka 10 langsung, boleh juga kita klik kolom A baris 11. Kita boleh seperti itu. Ini akan dikali dengan XI kuadrat. Dikali berarti bintang
X kuadrat, jumlah X kuadrat ini. Tinggal klik, muncullah F12. Kemudian dikurang, ya. Oh sorry, ya, belum selesai ya. Dikurang, ya. Kemudian dikurang, ya, dikurang oleh sigma X dikuadratin. Sigma X mana ini sigma X? Ya, sigma X ada di C12 dipangkatin 2. Nah, seperti ini. Maka kita tinggal enter, dapatlah nilai A-nya. Nah, ini nilai A-nya. Karena angka yang terlalu panjang desimalnya, kita bisa batasi dengan rumus sama dengan round, buka kurung. Nah, kita sambil lihat di sini karena setiap Excel beda-beda nih. Ya, kalau di saya di sini mintanya bilangan yang akan diatur ya di sini. Kita klik. Nah, di sini dia mintanya koma. Ya, hati-hati. Coba diperhatikan. Kadang-kadang ada minta koma, kadang-kadang ada minta titik koma. Ya. Kemudian setelah koma dia minta berapa digit di belakang koma. Nah, kita minta 3 digit aja. 3 digit belakang koma. Maka kita enter. Dapatlah nanti bentuk sederhana seperti ini. Nah, ini sudah saya buat otomatis. Ya. Kemudian yang untuk yang B, ya, kita bisa kopas ya. Biar mempersingkat, kita kopas yang A tadi. Kita kopas di sini. Nah, terus kita enter, masukkan ke sini, ke B. Ya, ke B. Pastinya sama. Nah, karena kita belum berubah. Oke, untuk yang B ini kita lihat yang dirubah hanya yang bagian pembilang karena penyebutnya sama. Bagian pembilang ini ya kita ganti. Kita hapus ya. Ini dimintanya N. N berarti banyaknya data 10. Boleh diketik angka 10, boleh juga klik ini ya angka 10-nya. Dikali dengan jumlah XY, sigma XY ini. Ya, kita kali bintang berarti XY ini. Jumlahnya 150.694. Kemudian dikurang oleh jumlah X. Jumlah X ini 2141. Dikali jumlah Y. Dikali jumlah Y. Jumlah Y yang mana ini? Oke ya, nah, penyebutnya nggak usah kita rubah karena sama dengan yang A tadi. Tinggal kita enter, maka dapatlah nilai B-nya. Apabila kita ingin membatasi ya desimalnya sama seperti A, maka tinggal kita sorot ke bawah. Oke. Jadi nilai A-nya, koefisien A-nya 32404, 32,404, ya nilai B-nya 0,149. Maka dapatlah persamaan regresinya 32,404X. Sorry ini terbalik ya. B ini adalah koefisien X-nya. Ini rumusnya harus saya ganti. Ini di sini harus di belakang. Ya, saya taruh di belakang ya. Nah gini. Oke ya. Jadi X koefisien X itu adalah B ya. Jadi dapatlah persamaan regresinya 32,404 tambah 0,149X. Bisa dilihat nih rumusnya untuk menuliskan ini. Tapi kalau kita nggak tulis juga nggak jadi masalah. Yang jelas kita tahu bahwa ini adalah konstanta, ini adalah gradiennya. Ya. Nah ini cara menentukan persamaan garis regresi linear dengan bantuan Excel secara manual. Nah sekarang gimana kalau seandainya kita pengen cara langsung? Ya, oke. Langkahnya adalah kita sorot ini variabel X sama Y. Jumlahnya nggak usah. Ya, ini kita sorot. Tinggal kita klik insert. Perhatikan kursornya. Insert. Nah, kemudian kita ambil grafik yang akan kita inginkan ya. Chart. Di sini kita ambil yang ya, scatter plot. Maka dengan sendirinya muncullah grafik scatter plot. Diagram pencar. Nah, kalau kita perhatikan di sini judulnya belum tepat. Ya, karena di sini harusnya variabel X-nya adalah kalori, kemudian berat Y-nya adalah berat badan. Jadi kita bisa kita edit ya. Coba bisa kita edit. Cari-cari di sini. Bentar ya. Nah, di sini ya. Di sini aksis, klik.
Ya, di sini katakanlah diagram pencar ya. Diagram ya, pencar. Sorry. Diagram pencar. Ya, ini hurufnya boleh di bold, tinggal di Ctrl B ya. Kemudian hurufnya boleh dikasih berarti warna merah. Kemudian untuk sumbu X-nya itu harusnya apa tadi? Kalori ya. Kalori banyaknya. Kalori ini X. X boleh dibuat juga. Kemudian ini adalah sumbu Y. Sumbu Y-nya tadi adalah berat badan. Berat badan. Nah ini bisa kita bold juga. Nah, dapat seperti ini. Nah, andai kan kita mau merubah titik-titik ini juga nggak jadi masalah nih. Ya, anggap aja kita pengen ganti titik-titiknya, warnanya warna lain juga bisa ya dari sini ya. Nah, di sini. Warnanya. Nah, warnanya di sini ya. Bisa kita ganti-ganti warnanya ini katakanlah ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tugas kita mencari diagram atau persamaan garisnya, regresi yang tadi kita peroleh dengan bantuan manual ya, Excel tapi manual ngitungnya. Nah, sekarang kita bisa mencari dengan bantuan langsung grafik ini, klik tanda plus, kemudian ke bawah ini trend line, tapi kita ke kanan pilih yang more option ya. Kita pilih yang linear karena regresi linear. Kemudian kita ke bawah, kita minta display persamaan garisnya. Nanti akan muncul persamaan garis regresi linearnya. Ya, coba kita lihat. Nah, ini muncul persamaan regresi linearnya. Coba kita bold. Sama nggak? Coba. Ini kita warnain ya. Kita warna biru coba. Nah, ini 0,149x. Betul ya? Ditambah 32,404. Ini sama. Ya, mau pakai cara manual maupun dengan cara ya langsung ya grafik. Nah, kemudian ini garis linearnya boleh kita rubah. Ya, boleh kita rubah. Ya. Dengan bantuan ini. Nah, ini garisnya boleh kita ganti katakanlah warna merah. Warna merah. Ya, terus dia garisnya jangan putus-putus. Nah, gitu kan. Kemudian gedenya juga lebih tebal, bisa seperti ini. Ya, tinggal dikotak-katik aja. Nah, seperti ini. Ya. Nah, itu ya cara kita mendapatkan persamaan garis regresi. Kalau coba kita kembali ke PowerPoint. Oke. Jadi kita tadi sudah mendapatkan garis regresi linearnya seperti ini. Ya, ini nilai-nilai cara manualnya. Cara manualnya kolom XY jumlahnya sekian, ini X kuadrat jumlah sekian. Nah, dari tabel samping ini tadi kita dapatkan nilai A-nya. Kalau kita hitung langsung dapat 32,404. B-nya nih kalau kita hitung 0,149. Maka dapatlah persamaan garis regresinya 32,404 tambah 0,149x. Ya, bisa dengan cara manual tadi, bisa juga dengan bantuan Excel dengan mengklik tombol chart ya. Nah, ini diagram chart, ini garis linear, dan ini persamaannya. Oke ya, jadi itu cara mengerjakan atau mencari persamaan regresi linear dengan bantuan Excel. Oke, nantikan video pembahasan selanjutnya tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.